Shalom Ambaloh Barat, kita masih ada di bulan Juni dan berbicara tentang Trustful Heart. Nah, di minggu ketiga ini kita sedikit membahas tentang trust issues. Karena rasa saling percaya itu menjadi sebuah kunci untuk kita hidup bersama di dalam tubuh Kristus dan menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, kita sudah melewati minggu ketiga ini, ada saat teduh harian, dan kalau Anda membaca saat teduh itu, ada sebuah pembelajaran yang penting sekali, yaitu bahwa kita memang tidak bisa mempercayai semua orang, dan kita tidak harus untuk percaya pada semua orang, tetapi kita harus mempercayai orang yang berjalan bersama dengan kita. Nah, salah satunya adalah tubuh Kristus, saudara seiman kita, orang-orang yang berada di dalam satu komunitas dengan kita. Kita harus belajar untuk bisa hidup dalam saling percaya. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, mereka sangat kuat sekali saling mempercayai satu sama lain, sehingga kuasa Tuhan dan kasih Tuhan terlihat begitu luar biasa oleh orang-orang yang di luar komunitas mereka, dan orang-orang jadi tertarik untuk bergabung dengan mereka karena kasih dan kuasa Tuhan terlihat begitu nyata lewat saling percaya yang terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat hari-hari ini di dalam banyak komunitas orang percaya, justru trust issue menjadi sebuah masalah yang besar sekali. Kita jadi sulit percaya dengan gereja, kita sulit percaya dengan pelayan Tuhan, kita sulit untuk percaya satu sama lain dengan anggota komsel bahkan ya. Padahal jumlah anggota komsel tidak banyak, tidak seperti ibadah raya yang mungkin bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Tapi komsel kadang-kadang kan cuman hanya 8 orang, 12 orang, bahkan paling banyak 20-25 orang. Itu pun kita sudah kesulitan untuk saling percaya. Nah, maka saya pengen di minggu ini kita belajar untuk mulai membuka hati kita untuk melihat apa yang Tuhan katakan tentang saling percaya ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26, ini adalah salah satu contoh case yang menarik. Saya bacakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi rupanya waktu Saulus bertobat, dia mencoba bergabung dengan gereja pada waktu itu. Orang-orang gereja ketakutan karena cerita tentang Paulus sudah menyebar di mana-mana bahwa dia ini pembunuh dan penganiaya jemaat gitu ya. Nah, ketika dia muncul ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak dapat percaya. Tapi ayat 27 ini adalah karakteristik atau nyawa dari gereja mula-mula pada waktu itu yang ditunjukkan oleh seseorang bernama Barnabas. Nah, kita baca ayat 27 ya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ada dua prinsip penting. Yang pertama adalah jangan hanya melihat dari apa yang nampak dan jangan hanya sekedar mendengar rumor dan berita yang beredar. Kita selama ini sulit untuk saling percaya satu sama lain. Kenapa? Karena kita cenderung ngelihat kelihatannya ini orang gini. Kelihatannya ini orang tidak tulus, ya, atau kita pernah mendengar cerita-cerita tentang orang ini sehingga kita menjadi sulit untuk percaya. Nah, yang dilakukan oleh Barnabas apa? Barnabas memberikan ruang untuk bisa mengenal Saulus lebih dalam. Dia bawa kepada rasul-rasul supaya terjadi dialog, cerita, ya. Ada sebuah engagement, ada sebuah connection yang dibangun dengan cara kita saling mengenal dan membuka ruang komunikasi. Jadi di komsel-komsel kita, belajarlah untuk mengenal lebih dalam. Jangan cuma ngelihat kelihatannya, kayaknya, logat ngomongnya kasar banget nih, kayaknya orangnya kasar ya. Aduh, kalimat-kalimatnya tajam-tajam, ini orang pasti nggak punya empati. Belum tentu. Karena kadang personality orang itu memang bisa begitu, tapi hatinya belum tentu seperti itu, ya. Atau nih orang diem, pasti ini jual mahal, nih orang sombong, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Lalu kita punya asumsi-asumsi.
Atau cerita, katanya ya, saya kenal nih adiknya tuh bilang katanya. Nah, mari kita mengenal lebih dulu. Komsel makanya jangan hanya pasif, tapi coba membuat ruang diskusi, membuat ruang komunikasi, ya, ngobrol dengan orang-orang ini. Itu yang dilakukan Barnabas. Lalu poin yang kedua, Barnabas meminta Saulus menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Nah, ini prinsip yang penting bahwa kita jangan melihat orang hanya sekedar dari sisi manusianya, tapi coba kita lihat apa pekerjaan Tuhan di dalam hidup dia dan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Nah, ini langkah yang penting. Kenapa? Karena waktu kita bisa melihat Tuhan di dalam hidup orang ini, maka kita bisa mempercayai Tuhan yang hidup di dalam dia. Kita mungkin sulit mempercayai kemanusiaan dia, karena manusia itu pasti punya kelemahan. Tapi kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya dan apa yang dia kerjakan bagi Tuhan, maka kelemahan-kelemahan manusia dia, kita bisa mentoleransi lebih jauh. Nah, maka di dalam komsel, selain kita mengenali pribadinya, meminta untuk dia membuka dirinya dan membuka ruang komunikasi dengan dia, maka hal yang kedua adalah minta dia bercerita tentang Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan buat hidup dia, dan ajak dia untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nanti waktu ini terjadi, kita akan bisa lebih saling percaya, bukan karena dianya, bukan karena manusianya, tapi karena Tuhan yang hidup di dalam orang ini. Nah, ini yang kita perlu praktekkan di dalam hidup bersama di dalam tubuh Kristus. Jangan hanya sekedar mendengar rumor, tapi kita harus mengenali dan membuka ruang. Jangan hanya sekedar mengenali dan membuka ruang, tapi kita mesti minta dia menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan dan mengajak dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Disitulah kita melihat kelemahan manusia, personality, kebiasaan-kebiasaan yang sedang diasah dan bertumbuh, itu kita bisa menerima mereka oleh karena kita mengenal dan karena kita melihat Tuhan hidup di dalam orang ini. Sama seperti yang dilakukan Barnabas kepada Saulus, sehingga kemudian Saulus berubah menjadi Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pertanyaan diskusi untuk minggu hari ini adalah 1. Apa kendalamu di dalam mempercayai sesama saudara seimanmu? Ya, apa sih yang bikin kita susah untuk saling percaya dengan saudara seiman? Ya, bukan untuk semua orang, tapi dengan saudara seiman. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu supaya kita bisa mengalahkan kendala-kendala tadi? Apa perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan di dalam komsel kita, di dalam komunitas kita, supaya kendala-kendala saling mempercayai tadi itu bisa dihilangkan di dalam kasih Kristus. Nah, diskusikan 2 pertanyaan ini, dan saya berharap lewat diskusi ini terjadi breakthrough dan keterbukaan, dan Roh Kudus bekerja memulihkan trauma-trauma orang yang dulu pernah gagal dalam mempercayai. Inilah panduan kita selama 1 minggu ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk saling percaya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.